Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku dalam pembelajaran tema kali ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran di tengah pandemi. Oke, sekarang Ustazah akan mulai pembelajarannya. Baik, pada kegiatan pembelajaran kali ini ada 4 tujuan yang akan kita capai. Yang pertama, dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Yang kedua, dengan menuliskan dalam bentuk peta pikiran, siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Yang ketiga, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pernafasan hewan. Dan yang terakhir, dengan berdiskusi dan mencari informasi, siswa mampu membuat bagan cara kerja organ pernafasan hewan. Nah, sekarang kita masuk pada materi memahami bacaan. Nah, sekarang kita baca bersama ya. Teks berjudul Dayu dan Ikan Hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Nah, setelah kita membaca teks tersebut, kita akan membuat mind map atau peta pikiran berdasarkan bacaan dengan cara menjawab pertanyaan yang disediakan. Nah, pada pertanyaan yang pertama, apa nama jenis ikan yang dipiara? Jawabnya adalah apa? Ikan mas koki, betul. Pertanyaan berikutnya, siapa yang memelihara ikan hias? Apa jawabnya? Betul, jawabnya adalah Dayu. Pertanyaan berikutnya, di mana ikan hias itu dipelihara? Jawabnya adalah di akuarium. Berikutnya, kapan ikan hias itu diberi makan? Jawabnya, setiap hari. Pertanyaan kelima, kapan akuarium dibersihkan? Jawabnya adalah seminggu sekali. Pertanyaan yang terakhir, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Maka jawabnya adalah Dayu memperhatikan saat mulut-mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Setelah kita menjawab pertanyaan berdasarkan mind map tersebut, akhirnya kita dapat menemukan informasi yang terdapat dalam bacaan dengan menjawab berbagai pertanyaan itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang organ pernafasan pada hewan. Seperti manusia, hewan juga bernafas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernafasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan, sistem pernafasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai jenisnya. Berikut sistem pernafasan pada beberapa jenis hewan. Cacing tidak mempunyai alat pernafasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh.
Pada ikan, alat pernafasannya adalah insang. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Akibatnya, air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah, oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selanjutnya adalah serangga. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke seluruh sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Berikutnya, alat dan sistem pernafasan pada hewan amfibi. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernafas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Nah, sekarang sampai pada alat dan sistem pernafasan pada reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Berikutnya adalah burung atau aves. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara atau disebut pundi-pundi udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara diembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Berikutnya adalah mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada 2 jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus, ikan duyung, dan lumba-lumba. Alat pernapasan mamalia darat terdiri dari hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Sedangkan pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Berikutnya Ustazah akan beri tugas mengerjakan bagan cara kerja organ yang terdapat dalam buku tema halaman 8 dan juga mengerjakan LKS pembelajaran 1 subtema 1 tema 2. Demikianlah materi dari Ustazah, semoga dapat dipahami semuanya ya. Sampai berjumpa pada pembelajaran berikutnya. Kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.